Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan dan support semua sahabat Sunyi Sepi yang sudah komen, like, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan dan rahmat dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat sehat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk cerita kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman seram dari salah satu narasumber yang kejadiannya itu sewaktu dia itu berusia 12 tahun dan terjadi di tahun 94 silam. Kejadiannya itu sore hari saat suasana agak gelap, di mana dia tinggal sendirian di rumah. Dia itu mendengar suara tangisan. Sebut saja namanya Mbak Nadia. Mbak Nadia ini mendengar suara tangisan. Saat dia melihat, mencoba menyimak dari mana suara tangisan itu muncul, Mbak Nadia berpikir kalau suara tangisan itu adalah ibunya. Tapi dalam pikirannya Mbak Nadia, bukankah ibunya baru saja pamitan untuk pergi ke warung, sementara bapaknya memang kerja sebagai PNS, sebagai pegawai negeri sipil yang lembur sampai jam 8 malam. Waktu itu Mbak Nadia itu sendirian di dalam rumah. Waktu sore hari menjelang hampir maghrib, ibunya yang baru saja pamitan pergi ke warung untuk membeli sesuatu persiapan untuk suaminya pulang untuk makan malam bersama keluarga. Mbak Nadia setelah beberapa menit itu mendengar tangisan yang sangat nyaring dan benar-benar membuat Mbak Nadia itu langsung lari mencari sumber suara. Karena dalam pikirannya Mbak Nadia, kalau suara itu adalah ibunya, tapi kok suaranya beda. Siapa yang nangis di dalam rumahnya? Setelah dicari beberapa kali mutar-mutar dari kamar 1, kamar 2 sampai ke belakang, itu tidak ada siapa-siapa. Dia kembali ke ruangan tengah. Dia asik nonton TV sembari menunggu kepulangan ibunya yang dari warung. Suara tangisan itu muncul lagi dan suaranya sangat mengerikan. Suara itu bukan hanya suara seperti orang yang menangis, tapi tangisannya itu tangisan yang tersekuk-sekuk. Saat suara yang didengar oleh Mbak Nadia yang waktu itu asik di depan TV menunggu ibunya, suara tangisan yang tersekuk-sekuk, suara tangisan yang tersendu-sendu ini membuat Mbak Nadia itu mencoba mencari sumber suara itu. Walaupun dalam ketakutannya, siapa yang nangis di dalam rumah? Nama ibunya dipanggil, Bu, ibu di mana ibu? Siapa yang nangis, Bu? Itu Mbak Nadia. Memang dia orangnya bukan orang yang penakut, tapi karena 2 kali suara yang dicari tidak ditemukan, ini dia benar-benar sampai keluar rumah menunggu ibunya yang pergi pamitan ke warung. Suasana petang dan juga diselimuti mendung. Ini tidak lama kemudian itu gerimis itu datang. Ini yang membuat Mbak Nadia itu tinggal sendirian di luar ruangan, di dalam rumah itu sendirian. Dia nunggu ibunya mau nyusul, tapi takut ke dalam, gak mau nyusul. Suara tangisannya terdengar lagi. Sampai hampir maghrib tiba, Mbak Nadia menunggu ibunya pulang dari warung itu tak kunjung pulang juga. Sampai terdengar azan, ibunya terlihat dari kejauhan sembari lari-lari kecil karena suasana di luar rumah itu memang sedikit basah karena ada gerimis.
Nah, saat sampai di halaman rumah ibunya Mbak Nadia menceritakan kalau ada suara tangisan dari dalam rumahnya. Ibunya yang mendengar cerita dari Mbak Nadia waktu itu tidak percaya. Kamu jangan ngada-ngada. Ibu di sini sudah bertahun-tahun tidak ada kejadian yang aneh, tidak pernah mendengar apa yang seperti kamu ceritakan. Tapi Mbak Nadia tetap ngotot. Benar Bu, Dede tidak bohong. Karena memang panggilan sayangnya Mbak Nadia ke ibunya itu kalimat Dede. Dede nggak bohong Bu, Dede nggak bohong. Benar ada yang nangis Bu di dalam. Mendengar azan yang semakin jelas, Mbak Nadia diajak masuk ke dalam. Setelah sampai di ruangan tengah, ibunya yang tidak percaya suara tangisan dari cerita anaknya, itu suara itu muncul lagi. Suara itu sangat nyaring dan jelas, dan suara itu tidak jauh dari ibunya dan Mbak Nadia itu berdiri, itu di ruangan tengah. Setelah sumber suara itu muncul, ibunya mencoba memberanikan diri untuk mencari sumber suara dibarengi anaknya. Suara itu letaknya ada di ruangan tengah, letaknya di lemari. Nah, di situ Mbak Nadia mencoba beranikan diri bersama ibunya. Ternyata suara itu keluar dari sebuah kotak kecil yang ternyata di dalamnya ini adalah buku Yasin yang bergambar, yang ada fotonya. Nah, setelah buku Yasin itu dikeluarkan, ternyata foto itu adalah orang yang pernah ditolong bapaknya, yang sewaktu itu dari pihak keluarganya memberikan buku Yasin ke bapaknya Mbak Nadia. Dari ibunya Mbak Nadia hanya cerita siapa sosok wanita yang ada di buku Yasin itu. Ibunya Mbak Nadia menjelaskan, sosok wanita teman bapaknya ini yang pernah ditolong oleh bapaknya, dia sesama pegawai negeri, tapi meninggalnya sosok tersebut, sosok di dalam foto Yasin itu meninggalnya secara mengenaskan, secara mengerikan. Dia diperkosa dan dibunuh dan jasadnya itu tidak ditemukan sampai beberapa hari. Dan kabar itu membuat bapak kamu itu sempat berusaha mencari tahu di mana seringnya korban almarhumah ini sering pergi. Nah, bapakmu lah yang pertama kali menemukan sebagai kesaksian orang yang dekat dengan almarhumah. Akhirnya dia menceritakan kalau penyebab meninggalnya dari hasil olah TKP lewat pihak kepolisian, kalau almarhumah itu meninggal secara mengenaskan, diperkosa, dibunuh dan dibuang. Mendengar cerita dari ibunya Mbak Nadia itu semakin ketakutan. Bu, Dedek takut, Bu, Dedek takut. Setelah ibunya menenangkan Mbak Nadia, sudah ndak apa-apa, sudah ndak apa-apa, orangnya sudah meninggal. Iya Bu, tapi Dedek takut. Ternyata setelah buku Yasin itu diletakkan kembali ke kotak itu tidak lama kemudian, hanya berselang 15 menit saat ibunya selesai melakukan sholat maghrib dan diikuti oleh Nadia waktu itu yang menjadi makmum ibunya, suara itu muncul lagi. Ini yang membuat Nadia waktu itu langsung lari ke arah samping ibunya yang sedang berzikir. Bu, itu Bu nangis lagi, Bu itu nangis lagi. Ibunya yang teringat kalau dia adalah orang yang meninggal secara mengenaskan, ibunya mengirimi hadiah Fatihah. Ya sudah nak, mungkin dia ingin didoakan, kita kirim Fatihah saja. Setelah mengirimkan Fatihah, di saat Fatihah itu dilantunkan, suara yang tadinya sangat kencang, suara itu perlahan mengecil, suaranya itu hilang. Dan surat Al-Fatihah yang dibaca ibunya untuk mengirimkan doa ke
almarhumah itu tidak sekali tapi 7 kali. Itu yang dilakukan ibunya Mbak Nadia. Setelah Al-Fatihah dibacakan ibunya berkali-kali, tangisan dari foto surat Yasin, buku Yasin itu, tangisan itu tidak didengar lagi oleh Mbak Nadia dan juga ibunya. Setelah tangisan itu benar-benar sudah tidak didengar lagi, ibunya Nadia bangun dari zikirnya. Dia menyiapkan apa yang sudah dibeli dari warung makan tadi, karena dia sempat terlambat karena banyaknya antrian di warung. Mbak Nadia ikut membantu ibunya menyiapkan makan malam menunggu bapaknya pulang. Ditunggu hampir Isya sampai terdengar azan Isya. Bapaknya Mbak Nadia yang biasanya pulang itu antara jam 7 sampai jam 8. Waktu itu azan Isya didengar, tapi bapaknya Mbak Nadia itu tak kunjung pulang. Ibunya meminta Mbak Nadia untuk kembali sholat. Di saat Mbak Nadia ambil air wudhu di dalam kamar mandi, dia itu seperti mendengar tangisan yang sama. Dia balik lari sembari teriak, "Ibu, ada yang nangis lagi, ibu, ada yang nangis lagi." Ibunya kaget mendengar teriakan anaknya sembari lari ketakutan. Tapi waktu itu ibunya tidak mendengar apa-apa. Ibunya yang sedang duduk menunggu anaknya ambil air wudhu, waktu itu langsung bergegas menghampiri Mbak Nadia. "Ada apa? Ada suara nangis lagi, Bu, ada yang nangis lagi." Ibunya Mbak Nadia mencoba menenangkan. "Sudah ndak apa-apa, sudah ndak apa-apa. Ayo kamu cepat ambil air wudhu." "Ndak, Bu, temani, Bu, ayo Bu, temani." Ibunya akhirnya menemani Mbak Nadia dan wudhu bersama. Setelah ambil air wudhu, Mbak Nadia kembali melakukan sholat bersama ibunya. Tangisan itu benar-benar muncul kembali. Tapi tangisan di saat sholat yang kedua itu sholat Isya, itu suaranya tidak sengeri di sholat Isya ataupun sebelumnya. Suara tangisannya sudah tidak seperti tangisan orang yang benar-benar tersakiti, orang yang teraniaya. Tapi tangisannya itu tangisan yang benar-benar seperti orang yang nangis biasa. Ini yang membuat Mbak Nadia dan juga ibunya itu kebingungan. Siapa, Bu, nangisnya kok tidak sekencang tadi, tidak sesedih tadi? Apakah itu dari surat Yasin, buku Yasin yang ada fotonya? Ibunya bilang sama Mbak Nadia, "Sudah, tidak usah dihiraukan. Kalaupun dari itu, ya sudah, kita doakan lagi." Ibunya hanya membaca Fatihah kembali berkali-kali. Suara itu kembali mereda. Setelah selesai sholat Isya, tidak berselang lama, ketukan pintu dari luar itu didengar Mbak Nadia. Mbak Nadia menanyakan ke ibunya, "Bu, itu siapa? Apa itu Bapak? Ayo Bu, ayo Bu." Ibunya melepas mukena. Mbak Nadia melepas mukena. Dia menuju ke ruangan depan, membuka pintu, dan disitulah ternyata bapaknya pulang. Saat bapaknya pulang, Mbak Nadia ingin cerita tentang kejadian yang baru saja itu. Ibunya melarang, "Sudah, jangan cerita dulu. Bapakmu biar mandi dulu. Nanti setelah mandi, setelah sholat Isya, baru kamu cerita sama Bapak." Setelah menunggu bapaknya Mbak Nadia mandi sholat Isya dan duduk di meja makan, ibunya itu selalu menahan Mbak Nadia agar dia tidak bercerita di saat makan. Setelah semuanya selesai, bapaknya Mbak Nadia itu bertanya, "Ada apa? Kalian kok diem saja dari tadi?" "Ini Pak, Nadia anak kita dan ibu juga baru saja mengalami hal yang tidak pernah dialami seumur hidup." "Kejadian apa?" bapaknya nanya. "Kejadian itu Pak, itu suara tangisan yang muncul dari kotak kecil yang berisi buku Yasin yang ada fotonya."
Bapaknya kaget. Astagfirullahaladzim, beneran Bu? Beneran Pak? Tanya Nadia. Benar nak kamu dengar? Iya Pak, Dedek dengar Pak. Bahkan bukan sekali Pak, tapi beberapa kali saat ibu pergi ke warung, saat tadi saat sholat isya, itu dengar beberapa kali. Sebenarnya siapa sih Pak foto di dalam buku Yasin itu? Mbak Nadia nanya, siapa sosok almarhum yang fotonya ada di buku Yasin itu? Bapaknya Mbak Nadia mulai membuka cerita awal. Kalau buku Yasin yang dia dapatkan itu dari keluarga almarhum, karena kedekatan almarhum dengan bapaknya. Almarhum itu sangat dekat dengan kehidupan bapakmu dan juga ibumu. Dulu sebelum rumah ini berdiri, bapak sama ibu itu ngontrak. Almarhumah adalah orang yang paling dekat dengan bapak dan juga ibu kamu. Dia yang selalu membantu bapak dalam keadaan apapun, terutama dalam keadaan yang materinya waktu itu hanyalah pas-pasan untuk bayar kontrakan. Sampai bapak diangkat menjadi PNS, sampai bapak punya rumah seperti ini. Kedekatan bapak dengan almarhumah itu tetap terjalin secara baik. Tapi waktu itu bapak yang beda tugas dengan almarhum, yang waktu itu bapak ada di kantor A dan almarhumah ada di kota lain. Waktu itu ada satu kejadian yang membuat bapak itu sangat terpukul. Karena semenjak kejadian itu, orang tuanya almarhum dan keluarganya selalu datang menanyakan ke ibu dan juga ke bapak, kalau almarhum itu sudah tidak pulang selama seminggu. Waktu itu bapak itu tidak tahu menahu kenapa dan di mana sosok almarhum itu berada. Karena terakhir kali ketemu itu 10 hari sebelum ibu, bapak dan keluarga almarhum itu datang menemui bapak dan ibu menanyakan di mana anaknya, yaitu almarhum yang ada di foto Yasin itu. Karena mendengar kabar 1 minggu tidak pulang, tidak kembali, dan bapaknya Mbak Nadia itu menceritakan kalau yang dialami anaknya, kalau yang dilakukan almarhum itu bukan sifatnya almarhum yang tidak pulang selama berhari-hari, bahkan sampai 1 minggu. Kalau kabar terakhir yang diterima oleh keluarganya yang melaporkan kejadian anaknya, yaitu almarhum yang menghilang, bapaknya Mbak Nadia waktu itu ikut mencari dan usaha mencari keberadaan temannya, yaitu almarhum, yang dimintai pertolongan bantuan dari keluarganya almarhum. Waktu itu bapak itu jadi orang yang sering ditanyai dari pihak kepolisian karena kedekatan bapak dengan almarhum. Tapi waktu itu bapak yang memang tidak tahu menahu apa kaitannya dengan almarhum, waktu itu diinterogasi sama pihak kepolisian, ya bapak menjelaskan siapa orang-orang terdekat di antara teman-teman almarhum. Tidak berselang lama setelah bapak cerita dan menjelaskan orang-orang terdekat itu, akhirnya semuanya terjawab jelas. Kalau hilangnya almarhum selama 1 minggu itu dilakukan oleh temannya sendiri, yaitu orang yang mencintai dan menyukai sama almarhum. Tapi karena almarhum ini menolak dan tidak menginginkan hubungan itu berlanjut, karena almarhum sempat cerita sama bapaknya Mbak Nadia, dia tidak menginginkan hubungan itu.
ternyata itu menjadi akhir kisah hidup dari almarhum yang membuatnya akhirnya diperkosa, dibunuh, dan jasadnya dibuang. Setelah tersangka itu tertangkap, jasad itu ditemukan dalam keadaan yang sudah berbau busuk karena sudah berhari-hari. Nah, semenjak kejadian itu ditemukan jasad almarhum, jasad itu dikebumikan di makam keluarganya sendiri. Nah, bapak sebagai teman dekatnya, orang yang pernah hutang budi dengan almarhum, bapak dan ibu itu ya sering ke sana dan mendoakan. Nah, seringnya bapak ke sana, bapak kebagian buku Yasin yang sekarang bapak simpan di dalam lemari yang ada kotak kecil untuk menyimpan buku Yasin itu. Itu sebagai kenangan bapak sama almarhum. Dan bapak tidak tahu menahu kalau ternyata sosok almarhum itu bisa menangis lewat buku Yasin yang didengar oleh ibu dan kamu, Nadia. Karena memang akhir-akhir ini, beberapa bulan ini sibuknya bapak dengan pekerjaan. Bapak memang melupakan almarhum yang tidak mendoakan yang seperti biasanya bapak dan ibu mendoakan setiap malam Jumat. Memang terus terang bapak melupakan hal itu. Ternyata almarhum menginginkan agar dirinya selalu didoakan oleh kita, oleh ibu dan kamu, Nadia. Setelah mendengar penjelasan dari bapaknya, akhirnya Mbak Nadia tahu siapa sosok foto almarhum yang ada di buku Yasin itu yang disimpan rapi oleh bapaknya. Semenjak kejadian itu pula Mbak Nadia setiap kali malam Jumat, setiap malam tertentu Nadia selalu mendoakan dan membaca Yasin yang ada foto mirip almarhum, sembari mendoakan almarhum agar almarhum bisa tenang dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam barzah. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan positifnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.